Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dalam catatan sejarah, kampus ini dulunya adalah perguruan tinggi Nahdlatul Ulama tahun 1962, kemudian berubah status menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara pada tahun 1965. Hingga tahun 1968 telah menjadi bagian dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, cabang Padang Sidimpuan. Setelah 5 tahun kemudian, berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, cabang Padang Sidimpuan. Pada tahun 1997, berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Pada tahun 2014, kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, hingga akhirnya pada tahun 2022 beralih bentuk menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022. Kemudian, Menteri Agama melantik kembali Dr. Muhammad Darwis Dasopang sebagai rektornya. Menjadi status Universitas Islam Negeri, kampus ini telah mengambil bagian dalam integrasi, interkoneksi, interdisipliner dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keislaman di dunia akademisi, baik secara nasional dan internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, kampus ini memiliki visi untuk menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan adalah kampus yang mengusung paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris. Paradigma ini merupakan filosofi kehidupan kampus kita dalam mengembangkan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai layanan akademik maupun non-akademik dan kemahasiswaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, kampus ini memfokuskan misi untuk menyelenggarakan pendidikan dengan mengusung paradigma berbasis Theo-Antropo-Ekosentris yang dapat menyahuti tantangan global, melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan membangun sistem manajemen tata kelola lembaga pendidikan yang profesional, menuju badan layanan umum melalui pengembangan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, lembaga, institusi, perusahaan, dan pemangku kepentingan. Salah satu unggulan dalam program pendidikan yang kita bangun adalah memadukan antara pendidikan kampus dengan pendidikan pesantren yang kita sebut dengan Ma'had Al-Jami'ah, di mana setiap mahasiswa baru wajib mengikutinya selama 2 semester di tahun pertama kuliah di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Program unggulan Ma'had Jami'ah adalah sebuah program pendidikan yang memadukan konsep pendidikan di pesantren dengan konsep pendidikan di kampus. Program ini menjadi daya tarik tersendiri bagi calon mahasiswa karena fokus utama dari program Ma'had ini adalah meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran, penerapan bahasa Arab, bahasa Inggris, pendidikan karakter, dan pembinaan ibadah bagi setiap mahasiswa. Perkembangan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan saat ini memiliki 4 fakultas dan 1 pasca sarjana program magister. Ada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang terdiri dari 11 program studi. Kemudian, ada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang terdiri dari 5 program studi. Sedangkan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi memiliki 4 program studi. Kemudian, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 5 program studi.
Sedangkan untuk pasca sarjana program magister memiliki 5 program studi. Semua program studi tersebut telah terakreditasi oleh BAN PT. Kedepannya akan terus membuka program studi baru, meningkatkan akreditasi seiring dengan perkembangan informasi, dinamika kebutuhan masyarakat, dan pemangku kepentingan. Tercatat, mahasiswa aktif hingga saat ini mencapai 9 ribuan mahasiswa untuk program sarjana strata 1 dan pasca sarjana strata 2. Sepanjang 5 tahun terakhir, kampus ini telah banyak melahirkan sarjana dan magister di berbagai bidang. Setiap tahunnya, kampus ini telah meluluskan ribuan alumni yang mana mereka tersebar di berbagai penjuru tanah air dengan profesi yang berbeda-beda. Untuk pengembangan pendidikan yang cerdas dan unggul, kampus ini menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk mahasiswa dan dosen, seperti perpustakaan, gedung-gedung perkuliahan, kantor pelayanan administrasi, laboratorium terpadu, auditorium, gedung serbaguna, lapangan olahraga, dan unit kegiatan mahasiswa, serta sistem informasi akademik berbasis teknologi dan informasi. Pelayanan ini juga didukung oleh tenaga kependidikan yang profesional dalam memberikan pelayanan akademik kemahasiswaan, pelayanan administrasi untuk berbagai kebutuhan mahasiswa dan dosen. Tidak hanya itu, kampus ini memiliki tenaga pendidik dosen profesional berpengalaman dengan jenjang pendidikan mulai magister, doktor, hingga profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Hafiz Afandi dengan NIM 24211000461 serta tempat tugas saya di SD Negeri 106229 Kayu Besar. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidempuan. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi menerima koda dan kodar pada kelas 6 SD semester 2 untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najwa dan Aisyah, Rifki, Fikri, semua hadir ya? Oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selanjutnya anak-anak, kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia namanya Garuda Pancasila. 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berpegang untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur
Dan pakaiannya dirapikan dulu nak. Dirapikan. Nah, dirapikan ya. Sudah. Sudah. Tepuk semangat. Oke. Anak-anak, ada yang ingat materi kita hari ini? Ya. Ya, beri tepuk tangan anak. Jadi anak-anak, Bapak mau bertanya dulu kepada kalian, kira-kira koda dan koda salah satu rukun iman yang keberapa? Iya, kalau begitu Bapak mengajak kalian tepuk rukun iman. Tepuk rukun iman. Rukun iman. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat memahami pentingnya koda dan koda sebagai salah satu rukun iman yang wajib diimani oleh setiap muslim. Peserta didik dapat menjelaskan makna koda dan koda dengan benar. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku ikhlas sebagai bukti mengimplementasikan koda dan koda dengan benar. Oke, Bapak akan memberikan pertanyaan pemantik kepada kalian. Di antara 3 gambar ini ada contoh takbir mubram dan takbir mu'allaq. Pertanyaannya, di antara 3 gambar ini mana gambar yang menunjukkan takbir mubram? Ya, yang mana Fitri? Betul anak-anak? Betul, Pak. Berikan dia tepuk tangan. Kemudian, mana di sini gambar yang menunjukkan takbir mu'allaq? Yang mana? Oke, betul anak-anak? Betul, Pak. Beri Aisyah tepuk tangan. Kemudian, mana lagi gambar yang menunjukkan takbir mubram? Ya, Najwa, yang mana Najwa? Ini Najwa? Betul anak-anak? Betul, Pak. Berikan Najwa tepuk tangan. Jadi anak-anak, Bapak akan menjelaskan tentang takbir. Di sini ada macam-macam takbir. Jadi takbir itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama takbir mubram dan yang kedua takbir mu'allaq. Takbir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar laginya. Contohnya seperti kiamat pasti bakalan terjadi. Jadi siang dan malam, kematian, kelahiran, baik dia laki-laki maupun perempuan, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada takbir mu'allaq. Takbir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar
jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Contohnya seperti kepandaian, kemudian kesehatan. Jadi kalau kita ingin sukses, ingin mendapatkan juara, maka kita harus rajin-rajin belajar. Kemudian jika kita ingin diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Oke, anak-anak, di sini Bapak akan membuat kelompok atau membentukkan kelompok terdiri dari 3 kelompok. Kelompok yang pertama akan dipimpin oleh Bang Fikri. Kelompok kedua akan dipimpin oleh Nesya. Kelompok ketiga akan dipimpin oleh Bang Wakira. Kemudian kelompok pertama tugasnya yaitu auditori dan audit visual, yaitu menyimak video dengan membuat tugas sebuah rangkuman. Kemudian tugas kelompok kedua adalah visual, berdiskusi di luar kelas dan mengamati lingkungan sekitar dengan tugas mind mapping. Kemudian tugas kelompok 3 yaitu kinestik, berdiskusi sambil berjalan-jalan di lingkungan sekolah dengan tugas membuat sebuah lagu. Oke, anak-anak, paham? Lagi nyanyi Bang, bukan baca berita. Oh iya lah, lagi nyanyi pakai ditanya. Oh ya, ngapain abang di sini? Lagi pesen martabak. Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, tuh tahu. Kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian keseru banget sih. Maksudnya kenapa seharian ngopi mulu? Gak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu, ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang benar kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qada. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qadar. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu, Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah, tapi Bang Supri lah yang memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh gitu. Jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa dirubah oleh kita. Benar, itulah yang disebut dengan takdir mu'allaq. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu, takdir yang tidak bisa dirubah seperti apa? Misalnya takdir kamu dilahirkan ke dunia, atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang. Inilah yang disebut dengan takdir mubrom, yang tidak bisa diubah oleh manusia. Artinya kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak, sukses atau tidak, itu salah satu dari takdir mu'allaq ya, yang bisa diusahakan manusia. Benar. Jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk, berusahalah dan berdoa agar dapat beralih ke takdir lain yang lebih baik atas sisi Allah. Bukannya malah putus asa dan malas-malasan, lalu menyalahkan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali
kalau begitu kita lanjut ke sesi presentasi. Bapak harapkan kepada kelompok 1 maju ke depan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atas kerja kelompok kami yang berupa rangkuman. 1. Umat Islam wajib meyakini kepada Qadar dan Qadar Allah Subhanahu wa taala. 2. Qadar artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang belum terjadi, sedangkan Qadar adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi. 2. Qadar dan Qadar sering disebut takdir yang dua, yaitu takdir mu'alaf dan takdir ilham. Takdir mu'alaf adalah takdir yang dapat diubah oleh manusia, sedangkan takdir ilham adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh usaha manusia. 4. Umat Islam wajib bersyukur apabila usaha dapat mengubah takdir. Bagaimana anak-anak? Bagus? Berikan mereka tepuk tangan yang meriah. Oke anak-anak, boleh duduk. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berupa peta kuliah, pembagian takdir terbagi 2. Bagaimana anak? Bagus kelompok 1? Beri mereka tepuk tangan yang meriah. Oke anak-anak, boleh duduk. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berupa sebuah tidak bisa mengatakan dua Macam satu takdir mudah yang tak bisa diubah. Kelahiran dan kematian dan juga kematian. Yang kedua, ilmu Allah yang bisa diubah, usahakan. Contohnya kepandaian, contohnya kepandaian dan juga kesehatan. Bagaimana anak-anak? Bagus kelompok 2? Berikan mereka tepuk tangan yang sangat meriah. Oke anak-anak, terima kasih. Oke anak-anak, setelah kita tadi mempresentasikan hasil tugas kelompoknya masing-masing, Bapak ingin di antara kalian merefleksikan dari hasil pembelajaran kita tadi. Kira-kira siapa yang ingin merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Ya, coba bacakan. Qadar artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang belum terjadi, sedangkan Qadar adalah ketetapannya Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Beri dia tepuk tangan. Ya, Bapak ingin dari kelompok lain merefleksikan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Siapa kira-kira anak-anak? Saya, Pak. Ya, coba Pak dibacakan ya Pak. Beri dia tepuk tangan.
Bapak akan merefleksikan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu bahwasanya qada dan qadar adalah rukun iman yang keenam. Qada dan qadar juga menjadi bukti akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala sesuatu yang terjadi di muka bumi sudah ditetapkan olehnya. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, kita wajib memahami dan mengimaninya. Kemudian, qada dan qadar terbagi dalam dua jenis, yakni takdir mubram dan takdir mu'allaq. Contoh-contoh qada dan qadar meliputi kelahiran dan kematian, kesehatan dan penyakit, rezeki dan keberuntungan, serta kejadian alam dan bencana. Oke, Nana, di sini Bapak akan memberikan kalian tugas, yaitu asesmen formatif yang akan kalian kerjakan sekarang juga. Ayo, kerjakan sekarang. Sudah siap? Ayo kumpul. Kalau sudah siap, kumpul. Jadi anak-anak, sebelum Bapak menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin bertanya, kira-kira sampai saat ini kira-kira ada yang belum paham? Semuanya sudah paham? Kalau begitu, pembelajarannya akan kita lanjutkan minggu depan dengan materi yang berjudul hari akhir. Insya Allah akan kita bahas di hari yang akan datang. Kemudian Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.